Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan tentang bab program linier ya. Sekarang kita sudah masuk ke teknik penyelesaian program linier. Nah, program linier ini kan kemarin kita udah sama-sama tahu, yaitu suatu program untuk menghitung nilai maksimum ataupun nilai minimum dari suatu kendala atau masalah ya. Nah, teknik penyelesaiannya di sini ada 5. Yang pertama, tentukan fungsi objektifnya. Fungsi objektif itu disimbolkan dengan F dalam kurung X, Y sama dengan AX plus B. Bentuknya itu adalah bentuk linier ya. Dengan X dan Y-nya nanti didapatkan dari daerah penyelesaian. Yang kedua, tentukan sistem pertidaksamaan liniernya. Nanti kalau misalkan udah nentuin fx, y-nya udah ada, terus sistem pertidaksamaannya juga harus sudah ada. Yang ketiga, kalau misalkan dari yang ke-1 dan kedua sudah ada, maka kamu boleh mulai menggambar grafik untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Terus yang keempat, substitusi titik koordinat dari daerah penyelesaian ke fungsi objektif atau fungsi x, y. Jadi nanti kan ketemu nih daerah penyelesaian yang mana, tentukan yang mana titik-titiknya, substitusikan ke fx, y. Kalau udah disubstitusi, baru tentukan mana nilai yang paling besar dan yang paling kecil sesuai dengan yang diminta oleh soal. Lebih enaknya kita langsung contoh aja. Misalkan kalau kalian ada buku matematika wajib ESPS Erlangga, itu ada di halaman 45 ya. Tentukan nilai maksimum 2x plus 3y jika x, y memenuhi sistem. Nah, tadi kan langkah yang pertama, tentukan fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya di sini udah ada, yaitu 2x plus 3y. Tulis di sini. Yang pertama, ini fungsi objektif itu yang bentuknya tidak pertidaksamaan ya, bukan pertidaksamaan atau cuman gini doang. Ini bentuk fungsi objektif. Terus langkah yang kedua yaitu tentukan sistem pertidaksamaan liniernya. Nah, ini sistem pertidaksamaan liniernya juga udah ada, yaitu 4x plus 3y kurang dari sama dengan 12, 2x plus 5y kurang dari sama dengan 10, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, selesai itu langkah yang ketiga, gambar grafik daerah penyelesaian. Gambar grafik daerah penyelesaian, kalian udah belajar kan kemarin? Kita coba yuk. Dari yang 4x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Berarti kan ini ada x sama y ya. Saat x-nya 0, berarti tinggal 3y sama dengan 12, berarti y-nya sama dengan 12 bagi 3 ya? 4. Kalau di sini saat y-nya 0, berarti ini tinggal 4x sama dengan 12, berarti x sama dengan 12 bagi 4 sama dengan 3. Kita tahu di sini berarti koordinatnya titiknya x-nya 0, y-nya 4, saat y-nya 0, x-nya 3. Nah, terus itu baru yang pertama ya. Yang 2x plus 5y. 2x plus 5y juga kita bikin di sebelah sini aja. Berarti 2x plus 5y kurang dari sama dengan 10. Berarti kalau x-nya 0, berarti 5y, ini saat x-nya 0 ya, 5y sama dengan 10, berarti y-nya sama dengan 10 bagi 5, 2 ya. Terus saat y-nya 0, berarti tinggal 2x sama dengan 10, terus x sama dengan 10 bagi 2. Ini kan 10 bagi 2, 5 ya. Berarti kita punya titiknya saat x-nya 0, y-nya 2, dan saat y-nya 0, x-nya 5. Nah, sudah menentukan ini, tinggal menggambar grafiknya. Yuk kita gambar grafiknya seperti biasa. Kita fokus sama apa yang diminta soal. Di sini kan x-nya itu ada 3 dan 5 ya. Kita gambar yang pertama dulu nih, yang ini dulu aja. 0,4 berarti x-nya 0, y-nya 4. Anggaplah 4 di sini. Terus 3,0 nih anggaplah 3 di sini. Ini kita bikin garisnya seret nih ya. Kurang lurus.
Kita bikin garisnya di sini. Nah, terus lanjut. Kan di sini kurang dari. Kalau kurang dari kan berarti daerah yang diarsir adalah daerah sebelah kiri. Nih, yang kiri ya, kiri garis. Terus selanjutnya 2x plus 5y 0,2, x, y-nya 0,2. Bikin di sini, ini 2 di sini. Terus x-nya 5. Kira-kira 5 di sini ya. Kira-kira aja. Terus kita garisin ya, seret kurang lurus. Nah, dari sini tinggal kita lihat dia kurang dari atau lebih dari. Soalnya itu yang diminta adalah kurang dari, berarti ini yang diarsir daerah sebelah kiri garis. Ya, ini kita arsir. Nah, terus menentukan daerah penyelesaian, ingat kemarin adalah daerah yang diarsir 2 kali. Mana daerah yang diarsir 2 kali? Ini ya, ini DP-nya ya. Dan lihat syaratnya x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Maka kita pakai daerah yang x-nya adalah x positif dan y-nya y positif, yaitu hanya di kuadran 1. Berarti ini daerah penyelesaiannya ya. Nih. Yuk, kalau kita udah dapat daerah penyelesaiannya, langkah yang keempat, substitusi titik koordinat daerah penyelesaian ke fx, y. Nah, kita tahu titik koordinat dari penyelesaiannya ini. Yang pertama ada titik koordinatnya ya, titik 0,2. Tulis di sini 0,2. Terus titik ini 0,0 mah nggak usah ya. Terus ini titik 3,0. Nah, dan yang terakhir nih titiknya titik berapa kita nggak tahu. Tapi titik itu adalah titik pertemuan antara kedua buah garis. Maka kita menentukan titiknya menggunakan eliminasi. Kita gunakan eliminasi dari persamaan yang tadi 4x plus 3y sama dengan 12 sama siapa nih tadi? 2x plus 5y ya. 2x plus 5y sama dengan 10. Nah, kita eliminasi boleh ininya dikalikan 2. Berarti ini jadi 4x plus 3y sama dengan 12. Ini jadi 4x plus 10y sama dengan 20. Lanjut. Berarti ini dikurang, kan habis 3 kurang 10 min 7, 12 kurang 20. Minus 8 ya. Ya, minus 8. Berarti kita punya y sama dengan 8/7. Atau kita salah hitung? Salah hitung enggak ya? Coba kita cek. Enggak benar ya. Udah benar hitungan kita. Lanjut, terus kalau udah dapat y-nya, kita cari x-nya pakai persamaan yang mana? Bebas ya. Boleh pakai 2x plus 5y? Enggak boleh. Berarti ini 2x tambah 5, y-nya masukin 8/7 sama dengan 10. Berarti 2x tambah 40/7 sama dengan 10. Lanjut hitungannya. 2x sama dengan 10 dikurang 40/7. Ini kan tinggal 7 kali 10, 70. 70 kurang 40, 30 ya. Ini dikali, yang ini dikurang. 70 kurang 40 berarti ini 30/7. Terus diapain lagi? Kan 2x sama dengan 30/7, berarti x-nya sama dengan 30/7 dikali 1/2. Coret-coret, ini dapat 15/7 ya. Substitusikan dari y, ternyata kita dapat 15/7. Lanjut, nah masukin titiknya. Di sini x-nya kan sama dengan 15/7. 15/7, y-nya 8/7. Terus tulis di mana? Tulis di sini yang tadi, titik DP. Saya kasih nama titik DP ya. X-nya 15/7, y-nya 8/7. Langkah yang terakhir tadi substitusi titik koordinat daerah penyelesaian ke fungsi x, fx, y. Substitusi dulu ya. Substitusi dulu. Mana? Titiknya kan udah ada nih. Terus fungsi objektifnya yang mana tadi?
yang ini ya, f(x, y) 2x plus 3y. Tulis saja di sini fx, y sama dengan 2x plus 3y. Nah, ini kita bikin kotak di sini. Masukin di sini. Kita substitusi. Tadi kan kalau substitusi kan berarti memasukkan nilai. Kalau x-nya 0, berarti ini kan f 0,2. Masukin x-nya 0. 2 kali 0, 0. Ditambah 3 kali y-nya 2. Berarti jawabannya 6. Nah, terus yang ini f 3,0. Berarti kan masukin x-nya 2 kali 3 ditambah 3y-nya 0. Karena y-nya 0 ya. Ini 6 juga. Nah, terus yang f 15/7 sama 8/7 kita masukin, berarti 2 dikali 15/7 ditambah 3 dikali 8/7. 2 kali 15 itu berapa? 30 ya. 30 ditambah 3 kali 8, 24/7. Berarti 30 tambah 24, 54 dibagi 7. Kita tentuin dia menjadi bilangan desimal ya. Berapakah 54 bagi 7? Sekitar 7,7an ya. Nah, dari sini kita udah substitusin semua. Lihat, yang ditanya adalah tentukan nilai maksimum. Berarti kalau tentukan nilai maksimum, kita lihat deh dari semua nilai ini manakah nilainya yang paling besar. 6 sama 7,7. Jelas banget yang paling besar 7,7. Selesai deh. Berarti kalian punya kesimpulan di sini. Nilai maksimumnya adalah 7,7. Selesai ya sampai situ. Semoga mudah dipahami, dan untuk latihan soalnya coba kalian kerjakan. Ini ada di halaman checkpoint ya. Checkpoint halaman 46. Oh. Ya, benar. Ada di checkpoint halaman 46. Ya, kita lanjut. Gimana kalau misalkan bentuk soalnya itu masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari? Yuk, kita contoh aja ya, langsung. Ini ada di buku kalian, halaman 50 ya. Halaman 50. Suatu perusahaan memproduksi 2 jenis mainan, yaitu mainan A dan B dari penjualan 1 unit mainan dari kedua jenis mainan tersebut. Perusahaan mendapat keuntungan sebesar 30.000 untuk mainan A dan 20.000 untuk mainan B. Mainan A memerlukan waktu 6 jam untuk mempersiapkan bahan, 4 jam untuk menyusun, dan 5 jam untuk membungkus. Nah, di sini kita udah tahu objeknya ya. Objeknya itu adalah mainan A dan mainan B. Terus selain objeknya, kita tahu di sini ada keuntungan. Keuntungan dari mainan A 30.000 dan keuntungan dari mainan B adalah 20.000. Terus mainan A memerlukan waktu 6 jam untuk mempersiapkan bahan. Oke. Ini yang bahannya memerlukan waktu 6 jam. Terus untuk susun memerlukan waktu 4 jam, dan untuk membungkus dia memerlukan waktu 5 jam ya. Lanjut, mainan jenis B memerlukan waktu 3 jam untuk mempersiapkan bahan, 6 jam untuk menyusun, dan 5 jam untuk membungkus. Waktu yang tersedia, ini total waktu ya. Total waktu yang tersedia untuk mempersiapkan bahan itu totalnya 54, terus untuk menyusun 48, dan untuk membungkus 50. Tentukan banyak mainan masing-masing yang harus dibuat agar mendapatkan keuntungan maksimum. Setelah kita membuat tabelnya, maka kita harus membuat apa untuk menentukan nilai maksimum? Tentukan fungsi objektifnya.
Fungsi objektifnya yang mana? Dilihat dari semua komponen di sini, fungsi objektifnya jelas yang tidak memiliki total ya, yang cuman ini kan disimbolkan X sama Y nanti. Yang cuman punya X Y aja, yaitu si 30.000 X dan 20.000 Y. Di sini ribunya nggak usah saya pakein ya. Lanjut, setelah menentukan fungsi objektif, kita menentukan sistem pertidakssamaannya. Jelas banget yang ini 6X ditambah 3Y, waktu yang disiapkan hanya gitu kan, waktu yang tersedia hanya, berarti pakainya kurang dari, gak boleh lebih dari itu waktunya. Terus yang ini 4X sama 6Y, 4X sama 6Y 48, terus 5X sama 5Y kurang dari sama dengan 50. Terus X dan Y nya harus lebih dari sama dengan 0. Ini dia sistem pertidaksamaannya, ini dia fungsi objektifnya. Langkah selanjutnya tinggal kita buat gambarnya. Dari 6X plus 3Y sama dengan 54, berarti saat X nya 0, berarti 3Y sama dengan 54, Y sama dengan 54 dibagi 3 itu 18 ya, berarti titiknya 0,18. Terus saat Y nya 0, berarti ini 6X sama dengan 54 bagi 6, 9 ya, ini 9,0. Terus yang kita cari 4X plus 6Y sama dengan 48. 4X berarti saat X nya 0, Y nya 48 bagi 6 ya, 8. Saat Y nya 0, ini udah bisa cepat ya harusnya ya. X nya berarti tinggal 48 bagi 4, 12. Berarti kita punya titiknya 0,8 dan 12,0. Ada satu lagi ya titiknya ya, yaitu yang 5X plus 5Y sama dengan 10. Nih kalau X nya 0, berarti 5Y sama dengan 50, berarti Y nya 50 bagi 5, 10. Terus saat Y nya 0, berarti 5X sama dengan 50, sama aja ya, X nya 10 juga, berarti kita punya titiknya 0,10 dan X nya 10, Y nya 0. Lanjut, tinggal kita gambar deh. Kita gambar X nya yang pertama ini aja dulu ya, itu Y nya 18. Wah 18 kita anggap aja dia di atas sini nih, gede banget nih 18 ya. 18, X nya 9, kita anggap 9 di sini ya, ini 9. Jadi kita satuin 18 sama 9, kurang dari, kalau kurang dari yang di akhir yang sebelah kiri ini kan semuanya kurang dari bagian ya, jadi ini semua kurang dari. Nah ini daerah arsirnya. Terus 0,8 12,0, X nya 0, Y nya 8, anggap 8 di sini. X nya yang ini 12, anggap 12 di sini. Kita tarik garis sebelah kiri garis lagi ya. Yang terakhir X nya 10, pakai warna ini aja kali ya. X nya 10, Y nya 10, berarti kira-kira 10 di sini lah ya. Ini 10, ini 10 tengah-tengah sini ya. Kita gambar, tarik garis, seret. Kurang bagus nih garisnya. Kayaknya 10-nya agak kesini yang sedikit deh. 10 sini kesini sedikit. Yuk kita tarik garis, seret ini ya. Nah daerah penyelesaiannya berarti yang terkena daerah berwarna 3 kali dengan X nya sama Y nya lebih dari 0. Ini kelihatan banget nih daerah penyelesaiannya yang paling buruk kena 3 kali. Ini di sini ya daerah penyelesaiannya. Yuk kita batasin. Berarti dari sini ini ya kan.
terus sini, terus ini kan, nih ini ya. Nah yuk kita tentuin, berarti titik potongnya ada berapa aja. Titik DP nya ada 0,8, terus ada 9,0. Nah di sini kan ada dua buah pertemuan nih, pakai warna apa ya, biru kali ya. Ini ada dua pertemuan nih titik. Pertama pertemuan antara garis oranye dan garis hijau. Kalian di sini lihat garis oranye itu kan miliknya si 010. Nah maka kita bisa bikin dia eliminasi kayak tadi. Ini untuk mencari titik ini yang dieliminasi adalah 5x plus 5y sama si garis hijau. Garis hijau tadi yang ini ya, 4x plus 6y sama dengan ini 50, ini sama dengan 48. Paham ya sampai sini ya? Kalian eliminasi 5x plus 5y sama dengan 50 dan 4x plus 6y sama dengan 48. Kita mau ini boleh kali 4, ini kali 5, berarti ini jadi 20, ini jadi 20, ini jadi 200, yang ini 20, 30, 48 kali 5 itu 04, 240 ya. Ini kan dikurang coret-coret, berarti ini min 10y sama dengan min 40, berarti y sama dengan 4. Kita tinggal substitusiin deh ke sini, boleh. Berarti ini 5x sama ditambah 5. Ini substitusi ya. Ditambah 5 kali 4. Y-nya kan masukin 4, 20 sama dengan 50. Berarti x sama dengan 50 kurang 20, 30 dibagi 5. X sama dengan 6 ya. Berarti di sini kita punya titik yaitu tulis X-nya 6, Y-nya 4. Satu titik lagi yang ini, dia pertemuan antara si garis kuning, perhatiin, sama garis oranye. Garis kuning mana tadi? Garis kuning yang paling awal 10 sama 9. 9 sama 18. Itu 6x plus 3y, tulis di sini. Ini untuk nyari yang ini. 6x plus 3y sama dengan berapa tadi? 54. 54 per kok persi sama si garis oranye. Garis oranye 5x plus 5y sama dengan 10 ya tadi. 10, 50. Yuk ini cara kalinya ini boleh kali 5, ini kali 3 berarti jadi 15. Berarti ini 30x ditambah 15y sama dengan 54 kali 5, 20, 270. Ini 15x ditambah 15y sama dengan 150. Dikurang habis 30 kurang 15, 270 kurang 15 berarti 80 ya. 80. Salah. Bukan 80. 7 kurang 5 2. Berarti 1. Berarti x sama dengan 120 dibagi 15 yaitu 8 ya. 8 kalau nggak salah ya, 15 kali 8 40. Nah lanjut, dapat x 8 berarti tinggal substitusi ya. Boleh ke sini boleh. Berarti ini 5 kali 8 ditambah 5y sama dengan 50. Berarti kita punya 5 kali 8 kan 40. Berarti 5y sama dengan 50 kurang 40. Berarti y sama dengan 10 bagi 5, 2 ya. Di sini kita punya titik x-nya 2 dulu. Salah. 8 dulu. 8,2 ya. X-nya 8, Y-nya 2. Nah, nyampe sini kita lihat kan substitusikan fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya itu 30x plus 20y ini. Yang tadi di atas fungsi x, y-nya 30x plus 20y. Udah yuk kita masukin. Di sini saat x-nya 0 berarti kan 30 kali 0 ditambah 20 kali 8. 0 tambah 20 kali 8 160 ya. Gambarnya agak jelek. Yuk lanjut.
Di sini 30 kali X-nya 9 ditambah Y-nya kan 0, ya udah 0. Ini 270. Terus yang ini 30 kali 6 ditambah 20 kali 4. 30 kali 6 180 ditambah 80 260 ya. 180 ditambah 80, ya benar 260. Terus yang ini 30 dikali 8 ditambah 20 kali 2. 30 kali 8 240 ditambah 20 kali 2 200, berarti 280 ya. Ini kan 240, yang ini 40, 280. Nah, berarti yang ditanyakan di soal itu tadi apa? Tentukan banyak mainan masing-masing yang harus dibuat. Banyak mainan masing-masing ya, yang harus dibuat agar mendapatkan keuntungan maksimum. Maka di sini kan keuntungan maksimumnya jelas kita dapat yang ini. Nah, berarti kesimpulannya kalau mau dapat untung maksimum mainan A-nya itu kan si X harus bikin 8, sedangkan mainan Y-nya mainan B-nya itu si Y harus bikin 2 di sini ya. X-nya 8, Y-nya 2. Selesai deh. Nah, sampai situ semoga dipahami. Untuk latihan soalnya boleh dilihat halaman 52 ya. Ini kerjakan caranya sama persis. Perhatikan apa yang ditanyakan ya. Kalau ini cuma tentukan keuntungan maksimum kalau nggak salah. Ya udah, sekian dulu materi kita untuk hari ini. Semoga mudah dipahami. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam penyebutan ataupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.